Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, banyak anjuran di dalam Al-Quran dan hadis Nabi untuk bersedekah, karena sedekah mempunyai banyak hikmah. Antara lain, orang yang bersedekah akan mendapatkan ampunan Allah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Orang yang senang bersedekah akan dekat dengan Allah. Orang yang senang bersedekah akan dekat dengan masyarakat. Orang yang senang bersedekah akan dekat dengan surga. Saudaraku, ketika kita berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersedekah, justru ada setan yang merayu kita agar kita tidak melakukan kebaikan. Ada setan yang membujuk kita agar kita menjadi orang yang kikir dan bakhil. Kita tidak perlu merespon ajakan setan, walaupun seringkali setan menakut-nakuti orang yang senang bersedekah dengan kemiskinan, seolah-olah orang yang senang bersedekah akan kehabisan hartanya sehingga jatuh miskin. Allah dalam firman-Nya menegaskan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan kefakiran, dan setan menyuruh kalian melakukan kejahatan dalam bentuk kikir dan bakhil. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia daripadanya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Saudaraku, sikap setan yang menakut-nakuti orang yang akan bersedekah menjadi miskin tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita takuti, karena janji Allah jelas. Orang yang senang bersedekah akan mendapatkan ampunan Allah. Orang yang senang bersedekah akan mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Senanglah bersedekah, akan mendapatkan pertolongan Allah, karena kita senang menolong dan meringankan orang lemah. Sedekah juga dapat menolak kematian yang buruk. Suatu ketika ada seorang Yahudi berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan sebuah kalimat, Assalamu alayka. Kalimat ini artinya
tidak baik, yaitu celaka engkau Muhammad mendengar kalimat yang diucapkan oleh Yahudi. Lalu Rasulullah menjawab, wa alaika, yang artinya dan juga untuk kamu. Itulah jawaban Rasulullah. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya orang Yahudi telah mengucapkan salam kematian kepada engkau ya Rasul. Lalu Rasul menjawab, aku telah menjawabnya dengan jawaban demikian juga untuk si Yahudi itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, sesungguhnya si Yahudi itu akan digigit ular di tengkuknya, kemudian dia akan mati. Tidak beberapa lama waktu berjalan, ternyata si Yahudi berjalan dengan membawa setumpuk kayu bakar. Berarti si Yahudi tidak mati seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mendekat kepada si Yahudi. Wahai Yahudi, letakkan kayu bakar itu. Setelah Yahudi meletakkan kayu bakar dan dibukalah kayu bakar itu, ternyata di dalam kayu bakar itu ada seekor ular yang sedang menggigit kayu. Lalu Rasulullah bertanya kepada si Yahudi, wahai Yahudi, apa yang engkau amalkan pada hari ini? Mungkin ada amalan-amalan yang biasa kamu lakukan. Mendengar pertanyaan Rasulullah, si Yahudi menjawab, aku tidak mengamalkan apa-apa. Aku tidak mempunyai amalan apa-apa. Hari ini aku hanya membawa setumpuk kayu bakar dan 2 potong roti. 1 potong roti aku makan untukku, dan 1 potong roti aku berikan kepada orang miskin. Mendengar jawaban si Yahudi, lalu Rasulullah bersabda, dengan sedekah itulah Allah menghindarkan kematian darimu. Rasulullah meneruskan sabdanya, sesungguhnya sedekah dapat menolak kematian yang buruk dari manusia. Saudaraku, dari kisah singkat di atas, jelas di antara hikmah daripada sedekah adalah menolak kematian secara buruk. Kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
Ya Allah, mudahkan proses kematian kami. Ya Allah, jadikanlah kematian kami kematian yang baik. Minta kepada Allah agar proses kematiannya baik, agar proses kematian mudah. Senanglah kita bersedekah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim.